Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur Tuhan terus memelihara Rumah Sakit Immanuel sampai saat ini, dan terima kasih atas perjuangan kita bersama, khususnya di masa pandemi. Natal tahun ini memang beda dengan Natal-Natal sebelumnya. Kita rayakan secara virtual, secara online untuk keselamatan kita semua. Walaupun beda suasana, tapi Tuhannya sama. Tuhan selalu mengasihi kita, dan kita percaya bahwa di masa yang akan datang juga Tuhan beserta dengan kita. Marilah kita terus melayani Tuhan dengan penuh semangat, melayani sesama seperti melayani Tuhan, dan sesuai dengan motto Rumah Sakit Immanuel, mengasihi dan melayani, itulah yang kita kerjakan. Terima kasih atas perjuangannya, kerjasamanya, dan mohon kita terus bekerja sama melalui masa-masa ini, dan Tuhan Yesus pasti akan terus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal tahun 2020. Selamat menyongsong tahun 2021. Tuhan selalu beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat sore. Saya berharap kita dalam keadaan sukacita, dan saya berharap kita senantiasa masih dalam perlindungan Tuhan, dan kasih Tuhan tetap berada dalam kita. Saya ucapkan selamat bergabung di acara Natal virtual karyawan Rumah Sakit Immanuel 19 Desember 2020. Terlebih dahulu saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kasih dan kehendak Tuhan, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk merayakan Natal kita, diberikan kesempatan untuk mengingat, mengenang untuk kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, terlebih dahulu saya akan mengucapkan terima kasih kepada Direktur dan jajarannya atas dukungan kepada kami, sehingga Natal virtual Rumah Sakit Immanuel bisa terlaksana. Saya juga berterima kasih atas setiap rekan-rekan yang mengambil bagian dalam acara Natal virtual karyawan Rumah Sakit Immanuel. Kita patut bersyukur kepada Allah kita masih diizinkan untuk memperingati, bahkan merayakan Natal karyawan kita pada hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul bersama-sama, saya berharap dan saya meyakini sukacita Tuhan ada di dalam kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan satu firman Tuhan yang mengantar kita dalam ibadah ini, terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka yang seumpama Raja Wali, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Satu pujian yang mengatakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Satu pujian yang mengatakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saya undang, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyanyikan lagu ini dengan berjudul Kecaplah dan Lihatlah. Lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Sebelum kita memulai ibadah kita, ibadah acara Natal kita akan memulai dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Sugiarto. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan tunduk kepala bersama-sama dan kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sungguh kami bersyukur ya Tuhan dalam kesempatan kali ini, keluarga besar Rumah Sakit Immanuel boleh merayakan ibadah Natal dalam suasana sederhana, meskipun kami harus melalui aplikasi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semuanya, segala rangkaian acara dan susunan acara yang boleh kami buat, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap rangkaian acara kami ini. Terima kasih ya Tuhan dalam kesempatan kali ini, kami boleh menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah ya Tuhan setiap alat yang boleh kami pakai, berkatilah Tuhan setiap karyawan yang boleh ikut ambil bagian dan juga boleh mendengarkan, melihat, menyaksikan melalui online. Mari Tuhan Kau akan terus berkarya di dalam ibadah kami ini, sehingga kami boleh memaknai akan arti daripada kelahiran-Mu di tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan rangkaian acara Natal kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, tentunya sudah kita nanti-nantikan di dalam hati kita. Sudah sepatutnya kita bersuka cita dan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, menyatakan kasih Tuhan dengan satu pujian. Camkan lagu yang merdu akan dimedley dengan Hai Mari Berhimpun, Suara Malaknan Merdu, dan We Wish You a Merry Christmas. Bye.
Dalam pandemi seperti ini, mungkin kita mengalami kelemahan iman, ataupun mungkin kita merasa beban kita sangat berat. Banyak situasi yang melemahkan kita. Terkadang pun kita sering mengeluh akan keadaan kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengingat bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebuah kesaksian kita akan mendengarkan yang diwakili oleh rekan-rekan Rumah Sakit Immanuel. Video singkat yang akan kita saksikan bersama-sama berupa kesaksian pesan, berupa harapan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita. Mari kita saksikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Halo, saya Dr. Dian, dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Salam sehat semuanya. Sebentar lagi kita akan sampai pada hari Natal. Nah, Natal tahun ini banyak orang yang bilang akan terasa sedikit berbeda. Memang tahun ini seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 dan pandemi ini merubah banyak hal dalam hidup kita. Cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita bekerja, bahkan cara kita beribadah. Dari saya sendiri, tahun ini ada sesuatu yang spesial yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, yaitu tahun ini pertama kalinya saya melakukan operasi pada pasien yang dari hasil pemeriksaannya menderita COVID-19. Dan operasi ini juga pertama kalinya dilakukan di kamar operasi khusus yang kita sebut kamar operasi tekanan negatif. Dari sini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dengan fasilitas yang terbatas. Kita diharuskan untuk tetap bisa bekerja dengan baik dan tenang, dan kita diajarkan untuk benar-benar berserah pada Tuhan dan menyadari akan keterbatasan kita. Buat saya, makna Natal tahun ini adalah mengucap syukur. Tahun ini mengajarkan pada saya sendiri bahwa banyak hal-hal yang sebelumnya kita anggap biasa-biasa saja, seperti berkumpul bersama keluarga, rekreasi ke tempat-tempat tertentu, beribadah di tempat ibadah, segala sesuatu yang kita rasakan hanya rutinitas pada masa-masa sebelumnya, ternyata menjadi sesuatu yang berharga, yang luar biasa di masa pandemi COVID ini. Kita nggak bisa lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman dan keluarga. Kita tidak bisa berkumpul beribadah di tempat ibadah, dan bahkan kita disarankan bekerja dari rumah. Dari sini kita bisa melihat betapa hal-hal yang sebenarnya kecil, yang dulunya biasa pada masa pandemi COVID ini adalah sesuatu yang luar biasa. Termasuk diantaranya juga kesehatan, pekerjaan yang kita miliki. Makanya tahun ini makna Natal bagi saya adalah mengucap syukur dengan luar biasa, karena sampai saat ini saya masih memiliki keluarga, bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa bekerja dengan baik, dan masih bisa beribadah meskipun dari rumah. Jadi buat teman-teman sekalian yang merasa bahwa Natal ini berbeda, oke, memang berbeda. Tetapi mengajarkan kepada kita bahwa kita ini kecil, bukan apa-apa, dan tidak ada apa-apanya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Ibaratnya seperti sebutir rimso di tengah seember air, dikocok sedikit, kita langsung kilat. Kalau tidak ada Tuhan, apalah kita ini. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan Natal ini juga membawa kasih, sukacita, dan kedamaian, kebahagiaan buat teman-teman semua. Terima kasih. Menjelang tahun 2021, pasti masing-masing kita punya harapan, punya keinginan masing-masing. Untuk saya pribadi, harapan saya di tahun 2021 adalah tetap kuat, tetap sehat, dan tetap happy. Stay strong, stay healthy, and stay happy. Masa pandemi ini tidak akan berakhir dengan cepat, dan kita harus belajar bagaimana caranya untuk hidup berdampingan dengan COVID. Berarti kita harus menyesuaikan pola hidup kita sehingga kita tetap bisa hidup dengan sehat dan bahagia. Tidak perlu yang muluk-muluk, bahagia dan sehat sudah cukup buat saya. Karena dua hal tersebut yang akan memampukan kita untuk menghadapi apapun di tahun 2021. Berjalan bersama-sama Tuhan, kita pasti tidak akan takut. Karena Tuhan pasti akan beserta kita dan akan memberikan yang terbaik buat kita, melindungi dan menjaga kita menjalani tahun 2021. Halo semuanya, saya Dr. Dian, spesialis kandungan di Rumah Sakit Immanuel Halim, mengucapkan selamat merayakan ibadah Natal di tahun 2020. Semoga Natal tetap membawa kasih, sukacita, dan kedamaian di hati kita semua. Dan selamat menyongsong tahun baru di 2021 dengan tetap sehat, tetap happy, dan tetap semangat. Yakin dan percaya, kita pasti bisa menjalani 2021 dengan penuh sukacita dan dengan penuh kesuksesan. Bye! Lalu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk kita semua. Saya Julius Riko Pratama, perawat IGD Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung, memaknai Natal di tahun 2020 ini, memperingati
memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus di tengah pandemi COVID-19. Saya mempunyai pengalaman di tahun 2020 ini. Saya merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung, orang pertama kali yang terkena COVID-19. Awalnya saya menolak dan tidak menerima apa sih kenapa harus saya terkena COVID-19. Tetapi begitu banyak teman-teman, saudara dan keluarga yang menguatkan saya. Mereka selalu berpesan kepada saya mempunyai kekuatan, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang mampu menyembuhkan segala penyakit di dunia ini. Saya yakin dan percaya dengan kekuatan Tuhan Yesus sendiri, saya bisa sembuh dari penyakit COVID-19 ini. Saya bersyukur di tahun 2020 ini saya bisa berkumpul dengan keluarga, saya bisa berdoa bersama dengan keluarga. Mungkin awalnya kalau terkena COVID-19 ini saya sangat terpuruk, saya sangat sedih, apalagi dianggap masyarakat kalau penyakit COVID-19 ini sebuah aib bagi yang terkena. Tetapi banyak yang meyakinkan saya bahwa penyakit COVID-19 ini bisa disembuhkan. Saya berharap apa yang terjadi dengan saya tidak terjadi dengan teman-teman sekalian, karena penyakit ini penyakit ini bisa disembuhkan. Tetapi secara fisiologis memang dengan penyakit COVID-19 ini kita bisa terzalimi dari masyarakat, kita bisa dijauhi dengan orang-orang. Tapi saya yakin dan percaya kalau cuma COVID-19 ini bukan penyakit aib dan penyakit COVID-19 ini bisa disembuhkan. Pesan saya kepada teman-teman yang ada di rumah sakit ini dan supaya teman-teman bisa menjaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Apalagi karena pandemi seperti ini, kita sebagai tenaga kesehatan harus berjuang untuk menangani pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Saya berharap semuanya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dan selalu berdoa supaya kita dapat terlindungi dari COVID-19. Harapan saya di tahun 2021 ini semoga COVID-19 ini dapat segera berakhir. Semoga rumah sakit kita ini bisa semakin jaya dan sukses. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19 ini. Buat teman-teman yang berjuang untuk melawan COVID-19 ini, selalu semangat, yakin dan percaya Tuhan akan melindungi kita semua. Saya Yusuf Pratama mengucapkan selamat Natal di tahun 2020. Semoga damai Natal selalu menyertai kita. Dan selamat tahun baru di 2021. Semoga harapan kita selalu tercapai di tahun 2021. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Dr. Andreas Handoko dengan judul Dari Pencari Harapan Menjadi Pemberi Harapan. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya undang kita untuk kembali bernyanyi bersama-sama dengan sebuah lagu Oh Holy Night. It is the
Judul khotbah saya sore hari ini adalah dari pencari harapan menjadi pembawa harapan. From hope seeker to hope bearer. Teksnya diambil dari Mazmur pasal 13. Saya akan membacakannya buat saudara semuanya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah aku kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara-saudara semua, sejak 9 bulan yang lalu, pandemi COVID-19 telah menempatkan manusia dari semua negara dan segala suku bangsa seperti ada di dalam satu perahu. Perahu yang sama yang sedang mengarungi lautan yang sedang ada badai yang mengancam setiap penumpangnya, bahkan dapat menenggelamkan kapal itu sendiri. Semua orang tanpa terkecuali tidak mengenal diskriminasi dapat terinfeksi COVID-19. Kalaupun tidak sakit, semua orang di muka bumi pasti terdampak oleh pandemi yang memporak-parandakan kehidupan sosial, politik, ekonomi, baik secara global, nasional maupun lokal. Data mencatat sejak 9 bulan yang lalu ada 1,5 juta orang meninggal. Di Indonesia 18.000 orang meninggal dan diantaranya 350 adalah tenaga medis yang wafat sebagai syahid. Sudah ada sekitar 35% pekerja di Indonesia yang harus di PHK dan 19% di antara mereka harus dirumahkan. Sementara semua negara termasuk Indonesia mengalami kemunduran ekonomi. Situasi seperti ini sangat memudahkan bagi semua orang untuk bertanya-tanya, di mana Tuhan? Berapa lama lagi COVID ini akan terus menjadi pandemi? Bisakah kita mengatasinya? Barangkali saudara-saudara yang merasa selama ini rajin, setia ke gereja, dan tulus dalam mengikut Tuhan, akan bertanya, mengapa saya juga harus kena? Apalagi yang kurang dari hidup saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menggambarkan perasaan seseorang yang putus harapan, takut, khawatir, dan merasa Tuhan melupakan dan meninggalkannya. Perasaan seperti ini juga dialami oleh Daud, manakala dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Tadi sudah saya bacakan di dalam ayat yang kedua dan ketiga, Daud bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atasku? Setidaknya 4 kali Daud bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Atau pertanyaan yang bisa disetarakan dengan mengapa Tuhan? Sama seperti kita merasakan Tuhan melupakan dan meninggalkan. Karena itu kita menjadi takut, khawatir, bahkan sedih. Demikian juga Daud pada saat dia bersembunyi
menghindar diri dari Saul dan tentaranya yang mengejar dan hendak membunuhnya. Dia merasakan pengalaman seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sungguh Tuhan meninggalkan Daud? Apakah sungguh Tuhan melupakannya seperti yang kita rasakan? Jawabnya tentu tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya, orang-orang yang dikasihinya. Yesaya 49 ayat yang ke-14-15 berkata demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku, Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Mungkin saja seorang ibu bisa melupakan anak kandungnya, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan melupakan ciptaannya. Merasakan khawatir, takut, putus harapan, dan serasa seperti Tuhan meninggalkan, dan kebenaran bahwa Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan adalah dua hal yang sangat berbeda. Kedua-duanya benar berbeda. Yang saya maksudkan adalah perasaan kita bisa salah, sedangkan kebenaran dan janji Alkitab bersifat tetap dan tidak mungkin Tuhan mengingkarinya. Sebagai contoh misalnya, ketika saya mendengar kabar bahwa seorang kerabat dekat saya mengalami kecelakaan tabrak lari dan harus dioperasi untuk menyelamatkan jiwanya, maka tentu saya menjadi sangat sedih. Saya khawatir, bahkan saya marah. Perasaan saya itu adalah respon saya ketika saya mendengar kabar buruk yang menimpa kerabat saya itu. Namun kemudian tidak beberapa lama, adik saya menelpon dan memberitahu bahwa kabar itu sebenarnya tidak pernah ada. Itu bukan kerabat kami. Nah, contoh ini menjadi penjelasan yang mudah bagi kita bahwa perasaan saya bisa merespon sebuah fakta yang salah. Di dalam penjelasan itu karena Allah tidak mungkin ingkar janji dan janjinya tidak mungkin tidak ditepati, itu adalah kebenaran yang seharusnya kita merespon dan bukan perasaan kita. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa perasaan kita selalu bisa salah dan kita tidak perlu atau mengabaikan perasaan kita. Bukan demikian. Perasaan khawatir, takut, putus asa adalah ada. Dan itu penting untuk kita akui. Namun apa yang perasaan saya respon itu bukanlah realitas yang sebenarnya. Realitas yang sesungguhnya adalah Tuhan tidak pernah melupakan. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Ketika kita semua ada di dalam satu perahu yang mengarungi lautan di dalam badai ombak, Tuhan ada di dalam perahu yang sama. Dia merasakan seperti yang kita rasakan dan dia mengalami apa yang kita alami. Karena itu barangkali tepat bagi kita untuk mulai berdoa. Sebagaimana Daud berdoa ketika dia menyadari perasaannya itu menekan jiwanya. Dalam ayat yang keempat, dia berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Daud menyadari, manakala perasaannya, rasa khawatirnya, sedihnya, perasaannya seperti ditinggalkan Tuhan menguasai jiwanya, maka lama-kelamaan dia akan tertidur dan mati. Karena itu dia berdoa, dia minta kepada Tuhan agar Tuhan membuat matanya bercahaya. Mata di dalam Alkitab sering dipakai sebagai simbol menggambarkan jendela rohani atau jendela batin.
pentingnya memiliki mata batin yang diterangi, itu membuat Rasul Paulus secara khusus mendoakan jemaat di Efesus. Dengarlah doanya di dalam Efesus pasal 1 ayat 16 hingga yang 19. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Manakala kita melihat kehidupan ini bukan dari kacamata apa yang kita rasakan, apa perasaan kita, melainkan dengan mata batin yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, maka orang-orang percaya mengerti pengharapan dan kuasanya yang disediakan bagi kita. Sekali lagi, hal ini bukan berarti kita harus mengabaikan perasaan khawatir, takut, atau dilupakan Tuhan. Melainkan kita beralih dari realitas perasaan kita yang mungkin salah kepada realitas kebenaran firman Tuhan yang bersifat kekal. Perasaan kita tetap penting karena itu menjadi bagian kita. Namun kita tidak membiarkan dia, perasaan itu, memerintah, menyetir hidup kita. Kita tidak akan membiarkan apa yang kita rasakan menentukan pilihan-pilihan kita di dalam hidup ini. Harusnya kebenaran tentang Tuhan, karakternya, janji-janjinya lah yang harus kita percayai di dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk mulai berdoa seperti Daud dan Rasul Paulus untuk Tuhan membuat mata kita terang. Tuhan, terangilah mata hati kami, sehingga kami melihat situasi saat ini bukan dengan perasaan, emosi kami. Sama seperti bintangmu yang menerangi orang Majus, yang memimpin mereka menemukan bayi Yesus. Demikianlah kiranya mata batin kami yang kau terangi, dapat menuntun kami melewati masa pandemi yang tidak menentu ini, sehingga kami mengalami sukacita dan penuh syukur. Di dalam bait yang terakhir di dalam Mazmur 13 itu, Daud juga menunjukkan perubahan sikapnya. Meskipun dia masih di dalam masalah yang sama. Di dalam Mazmur 13 ayat 6, Daud berkata demikian, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Dia memulai frase dengan frase tetapi aku. Sebuah frase yang menunjukkan sebuah perubahan. Perubahan itu tidaklah perubahan yang datang dari luar, melainkan perubahan itu adalah perubahan sikap dan tindakannya. Perubahan itu tidak disebabkan karena masalahnya sudah selesai atau sudah reda atau sudah hilang. Bukan. Bukan pula oleh karena perasaannya sudah tumpul atau tidak merasa lagi. Bukan. Perubahan ini terjadi karena mata batinnya sudah diterangi oleh Tuhan. Perubahan ini ditandai dengan pernyataannya, aku percaya kepada kasih setiamu. Aku akan memuji engkau karena karya penyelamatanmu. Aku akan bersyukur karena engkau telah berbuat baik kepadaku. Saudara, meskipun vaksin telah ditemukan dan sudah juga didatangkan ke Indonesia, serta saudara semua tenaga
kesehatan akan mendapatkan prioritas untuk divaksinasi duluan. Namun apakah hal ini akan menjamin bahwa di tahun-tahun mendatang masalah COVID-19 ini akan selesai? Apakah Natal di dalam suasana pandemi ini merupakan Natal yang terakhir kali kita lakukan? Tentu tidak jawabnya. Kita tidak tahu pasti tahun depan. Keberhasilan eradikasi COVID-19 sangat bergantung pada banyak faktor. Bergantung kepada ketersediaan vaksin untuk setiap manusia, bergantung pada sistem rantai dingin distribusi vaksin itu sendiri, bergantung respon imunitas tiap-tiap orang yang menerima vaksinasi, bergantung apakah virusnya mengalami mutasi atau tidak. Meskipun penemuan vaksin dan program vaksinasi memberi harapan bagi kita, namun keberhasilan eradikasi COVID-19 masih ada faktor lain yang menentukan. Karena itu selain kita mengusahakan yang terbaik untuk memutus mata rantai penularan, maka sepenuhnya kita perlu percaya kepada Tuhan. Dia masih pegang kendali atas semua kehidupan. Tuhanlah yang mengetahui dan menentukan masa depan. Karena itu seperti Daud, demikian juga Paulus menasihatkan kepada orang percaya di Roma, di dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Karena Yesus bersama kita di dalam perahu yang sama-sama kita tumpangi, dan karena Yesus adalah Allah yang menenangkan badai sakal, menyembuhkan orang sakit, menciptakan mujizat atas 5 roti dan 2 ikan, serta membangkitkan orang mati, maka sudah saatnya kita melepaskan perasaan khawatir, takut, dan putus harapan ini kepada Dia. Dan menggantinya seperti nasihat Paulus, untuk kita bersukacita, bersabar, dan bertekun di dalam pengharapan kita. Nah, sebagai penutup saya akan mengajak saudara merenungkan perkataan atau doa harapan Paulus dan sekaligus nanti pesan Natal daripada Paus Francis. Roma pasal 15 ayat 13, Paulus berdoa demikian untuk kita semua. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Paulus mendoakan kita supaya kita tidak menempatkan diri sebagai korban atau pencari harapan, melainkan berpindah menjadi orang yang pemenang atau pembawa harapan. Karena disediakan oleh Roh Kudus Tuhan kelimpahan pengharapan yang juga menjadi harapan orang-orang di dalam kegelapan. Paus Francis berpesan di dalam pesan Natalnya yang dapat disimpulkan di dalam satu judul, COVID-19 is not God's judgment, but a call to live differently, atau di dalam bahasa Indonesia, COVID-19 bukanlah kutukan dari Tuhan, melainkan panggilan untuk hidup berbeda. Beliau di dalam tulisannya mengatakan demikian, saya bacakan di dalam bahasa Inggris. It is not the time for your judgment, but of our judgment. A time to choose what matters and what pass away. A time to separate what is necessary from what is not. It is time to get our life back on track with regard to you, Lord, and others. Dalam bahasa Indonesianya kira-kira demikian. Ini bukanlah saatnya hukuman kita,
melainkan ini adalah saatnya kita menilai kembali. Saatnya kita untuk menentukan apa yang penting, apa yang harus dilepaskan. Saatnya kita untuk memisahkan apa yang perlu dari apa yang tidak perlu. Inilah saatnya kita membawa hidup kita kembali ke jalur yang benar terkait hubungan kita dengan diri kita sendiri, dengan Tuhan, dan dengan sesama. Karena itu sepantasnya kita merespon dengan bersikap seperti apa yang Daud lakukan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Dengan mata batin kita yang telah diterangi oleh firman Tuhan, sebagaimana Daud memilih percaya akan kasih setia Tuhan dan memuji Tuhan karena kebaikannya. Demikianlah kita hari ini dan seterusnya. Saya mengajak kita semua untuk berubah. Berubah dari pencari pengharapan kepada orang-orang yang berlimpah pengharapan. Kepada orang-orang yang menjadi pembawa pengharapan. Kiranya pesan Natal ini menguatkan kita untuk menyongsong sebuah era yang baru dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Saatnya kita akan berdoa dalam doa syafaat kita. Adapun pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama, yaitu bersyukur untuk penyertaan pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2020. Berdoa supaya Tuhan memberkati Rumah Sakit Immanuel di tahun berikutnya, yaitu tahun 2021. Berdoa untuk direksi, Dr. Nopian, Ibu Kusuma, dan Dr. Abdi, supaya diberikan kebijaksanaan. Berdoa untuk karyawan, anak-anak karyawan, dokter, perawat, semua petugas di Rumah Sakit Immanuel, supaya diberikan kekuatan. Berdoa untuk pensiunan, supaya diberikan kesehatan. Berdoa supaya pandemi COVID segera berlalu, dan vaksin segera tersedia. Berdoa untuk program rumah sakit tahun 2021. Berdoa untuk bangsa dan negara, supaya tentram dan aman. Doa ini akan dipimpin oleh Ibu Rum. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mari kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan bersyukur untuk perayaan atau pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2020. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepadamu kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami. Engkaulah Bapa yang disembah oleh Bapa Abraham, Yakub dan Iskak. Kami juga boleh menyembah-Mu pada sore hari ini Tuhan. Sebelum kami menaikkan syafaat kami pada sore hari ini, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami boleh mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Rumah sakit ini boleh berjalan dengan baik sampai dengan tahun 2020 ini Tuhan. Engkau telah menyertai, Engkau telah menolong di dalam rumah sakit ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati. Juga Engkau menyertai juga Tuhan untuk rumah sakit ke depan yaitu tahun 2020. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, namun kami hanya bisa berserah dan bersandar kepadamu. Biarlah Tuhan selalu ikut campur tangan di dalam karya Rumah Sakit Immanuel ini. Dan kami juga berdoa Tuhan pada sore hari ini, yaitu berdoa untuk direksi kami, yaitu Dr. Nopian, Dr. Abdi dan Ibu Kusuma. Berikanlah hati yang bijaksana,
hati yang takut akan Engkau, dan mereka boleh memikirkan rumah sakit ini, serta boleh mengayomi setiap karyawan yang ada dengan takut akan Engkau. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-anak karyawan, untuk karyawan dan para dokter juga perawat yang melayani di rumah sakit ini. Kiranya Tuhan akan tolong, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita agar mereka boleh melayani setiap pasien yang datang dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pensiunan yang ada. Biarlah Tuhan akan menyertai para pensiun dalam keadaan baik dan sehat. Kiranya Engkau yang melawat mereka satu persatu, agar mereka selalu boleh mengucapkan syukur di dalam pensiun, masa pensiun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini yang ada di dunia ini, terlebih yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan boleh menghalaukan dari tengah-tengah bangsa kami, terutama daerah Lampung khususnya Tuhan. Engkau ikut campur tangan ya Bapa, dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kalau COVID ini boleh berlalu Tuhan, kami percaya Tuhan pasti menolong. Dan tolong juga Tuhan Yesus untuk para menteri yang ada di dalamnya yang ikut menangani, Tuhan selalu ikut campur tangan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk program rumah sakit tahun 2021. Kiranya Tuhan akan tolong apa yang menjadi pemikiran-pemikiran ke depan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai, Tuhan yang berikan hikmat di dalam para pemimpin kami untuk memikirkan tahun 2021. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan kami, yaitu yang telah dipimpin oleh Bapak Jokowi. Kiranya Tuhan berikan para pemimpin kami takut akan Engkau. Tuhan berikan para pemimpin kami yang berhikmat Tuhan. Dan berikanlah kekuatan untuk menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Terlebih Tuhan situasi yang sungguh mengerikan Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan. Engkau berikan pertolongan bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kepala keamanan TNI Polri, sampai jajarannya ke RT RW. Tuhan akan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu, atas campur tangan-Mu di dalam bangsa kami, agar bangsa kami ini Tuhan boleh bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, dan boleh menghormati beraneka ragam kepercayaan Tuhan, yaitu sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kiranya pertolongan-Mu selalu ada bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami hanya bisa berserah dan bersandar kepadamu. Di dalam nama-Mu kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Berikanlah kekuatan, kesehatan buat kami, keluarga besar Rumah Sakit Immanuel ini, agar boleh selalu bersandar kepadamu. Di dalam nama-Mu kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sungguh mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari atas penyertaannya dalam acara Natal kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sangat-sangat menguatkan kita untuk mengawali tahun baru yang akan datang. Dengan pesan firman Tuhan, kiranya kita tetap sukacita dalam pengharapan, tetap sabar dalam kesesakan, dan tetap tekun di dalam doa. Untuk meresponi firman Tuhan ini, saya undang Bapak Ibu, Saudara-saudari bernyanyi bersama dengan satu pujian, Tak Sedikit Pun. Kau tinggalkan diriku.
Kami dari Sarpras mengucapkan Selamat Natal. Semangat! Saya Neta. Saya Betty. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Damai di bumi, damai di hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya Dr. Diki mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami dari Layanan Mitra mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Muhammad Al-Fender mengucapkan Sugeng Natal, sugeng masa enggal, Gusti berkahi hidup. Kami dari instalasi farmasi mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tetap semangat! Dengan saya Ira. Saya Sekar. Kami mengucapkan Selamat Natal. Kami dari Giring Kasih mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Saya Dr. Wilson mengucapkan Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami dari bagian informasi mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Saya Dr. Nila mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Dalam tahun depan kita akan lebih maju lagi. Kami dari Rohani mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru teman-teman. Saya Nur, saya dari Radiologi mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Kami dari Rohani mengucapkan Selamat Natal. Kami dari Ruang Medical Check Up mengucapkan Selamat Natal teman-teman. Saya Pindi dari bagian umum mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Sama saya, Fransman Paradesi Majuntak, verifikator layanan BPJS, mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020. Kami dari SDM dan Pendidikan mengucapkan Selamat Natal, Allah beserta kita. Saya Yas. Saya Andri. Saya Daniel, kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Saya Esther dari laboratorium mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kami dari Klinik Estetika mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kami dari HD mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kami dari Rehabilitasi Medik mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Saya Suster Mary Panggabean mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami, Polres Oka, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kami dari Ruang IPI mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Saya dari Ruang Indonesia mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Ruangan Perinatologi mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Ruang Mawar mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Kami manajer bertugas mengucapkan Selamat Natal untuk rekan-rekan semua. Tetap semangat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Saya Siska dari Subbagian Rumah Tangga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami dari instalasi gizi mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman semua. Saya Rohani bagian pendaftaran mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami dari BPJS mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Acara Natal karyawan Rumah Sakit Immanuel kita telah selesai. Kami dari Civitas Hospitalia, Rumah Sakit Immanuel mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Kiranya damai Natal tetap di dalam hati kita dan sukacita Tuhan tetap di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, rangkaian Natal kita sudah selesai. Kita akan mengakhiri di dalam doa penutup. Mari kita akan tunduk kepala kembali dan kita akan berdoa bersama-sama.
Bapa, terima kasih karena kami sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami melalui rangkaian acara Natal Keluarga Besar Rumah Sakit Immanuel. Dalam kesederhanaan ini ya Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati dan setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan dan melihat karya Tuhan melalui rangkaian acara Natal kali ini. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang terus menolong, membimbing kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kali ini kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah Natal kali ini ya Tuhan, dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami boleh merayakan di dalam kesederhanaan kami. Kami boleh merayakan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan, kami mohon akan berkat-Mu. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan orang-orang kudus senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.